Assalamualaikum teman-teman. Kami di sini dari kelompok 3 ingin memperkenalkan tentang halogen alkana atau biasa disebut orang alkil halida. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan apa itu alkil halida. Alkil halida merupakan senyawa-senyawa yang dimana ada satu atau lebih atom hidrogen pada sebuah alkana yang digantikan oleh halogen, yaitu seperti fluorin, klorin, bromin, atau iodin. Nah, itu tuh termasuk golongan 7A. Dan kita lanjut ke keseharian alkil halida. Yang dimaksud di sini adalah kita sehari-hari dengan alkil halida, yaitu ada dengan bahan bakar aerosol, pendingin, pelarut. Nah, bahan bakar aerosol di sini yaitu bensin yang kita biasa gunakan, dan untuk pendingin di sini yaitu pada AC spesifiknya yaitu freon yang kita biasa pakai buat biar mendinginkan suhu ruangan, dan juga pelarut yaitu yang tadi saya jelaskan yang non halogen yaitu seperti fluorin, klorin, dan itu digantikan. Oke, dan selanjutnya yaitu jenis-jenis alkil halida. Jadi di sini ada 4 jenis, yaitu dimulai dari metil halida yang itu tidak terikat sama sekali dengan karbon. Dan untuk selanjutnya nomor 2 yaitu alkil halida primer yang itu terikat pada satu karbon. Dan yang ketiga yaitu alkil halida sekunder yang itu terikat pada 2 karbon. Dan untuk yang keempat yaitu alkil halida tersier yaitu terikat kepada 3 karbon. Jadi dari keempat contoh ini kita bisa lihat bahwa alkil halida itu ada keterikatan masing-masing. Sifat fisis alkil halida. Di dalam tabel sudah terdapat berbagai nama senyawa halogen alkana serta rumus molekulnya. Tabel ini menunjukkan rumus senyawa halogen alkana di mana atom hidrogen pada metana digantikan oleh atom halogen seperti klorin, bromin, dan iodin. Berat molekul: semakin banyak atom halogen dalam molekul, berat molekulnya akan meningkat. Misalnya klorometana lebih ringan dibandingkan tetraklorometana. Dan titik didih juga begitu. Molekul dengan lebih banyak atom halogen mendidih pada suhu lebih tinggi. Contohnya klorometana mendidih pada suhu minus 24 derajat Celcius, sedangkan tetraklorometana mendidih pada suhu 77 derajat Celcius. Kerapatan: semakin berat atom halogen dalam molekul, semakin padat senyawanya. Misalnya di klorometana, kerapatannya pada suhu 20 derajat Celcius ialah 1,34, sedangkan tetraklorometana pada suhu 20 derajat Celcius 1,6. Selanjutnya, sifat fisis alkil halida pada kelarutan dan kereaktifan. Di dalam kelarutan, molekul halogen alkana tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Hal ini karena struktur molekulnya yang bersifat nonpolar atau sedikit polar, sehingga lebih mudah bercampur dengan pelarut yang juga nonpolar seperti ether atau klorofrom. Sedangkan kereaktifan alkil halida dipengaruhi oleh jenis atom halogen dan struktur alkil yang terikat. Atom halogen yang lebih besar dan kurang elektronegatifnya seperti bromin dan iodin cenderung membentuk ikatan C halogen yang lebih lemah, sehingga lebih mudah terlibat dalam reaksi. Alkil halida tersier lebih reaktif dibandingkan yang primer dan sekunder, karena stabilitas karbokation yang lebih tinggi saat reaksi berlangsung. Secara umum, alkil halida mudah mengalami reaksi substitusi nukleofilik, di mana atom halogen digantikan oleh nukleofil, serta reaksi eliminasi yang menghasilkan alkena melalui pelepasan atom halogen dan hidrogen. Reaksi substitusi dan eliminasi halogen alkana.
Di dalam reaksi-reaksi antara halogen alkana dengan ion-ion hidroksida dari larutan natrium hidroksida dan kalium hidroksida mencakup reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Di dalam reaksi substitusi atau eliminasi pada halogen alkana tergantung pada kondisi-kondisi yang digunakan dan jenis halogen alkana, tata nama, dan klasifikasi alkil halida. Dalam sistem IUPAC, alkil halida diberi nama dengan suatu awalan halo. Berdasarkan nama gugus fungsional trivial, nama gugus alkil disebut lebih dahulu, diikuti nama halidanya. Gugus fungsi halogen diawali dengan kata-kata fluoro, kloro, bromo, dan lain-lain, tergantung dari halogennya. Gugus yang lebih dari satu dinamai dikloro. Kalau 3 berarti trikloro dan seterusnya. Gugus yang berbeda dinamai sesuai urutan alfabet. Contohnya CHCl3 atau triklorometana atau biasanya umumnya disebut klorofrom. Dan contoh yang kedua ada CF3CHBrCl atau 2 bromo 2 kloro 1 trifluoroetana. Nah, untuk sintesis halogen alkana, proses pembuatan senyawa halogen yaitu senyawa organik yang mengandung atom halogen yang terikat pada atom karbon dalam rantai alkana. Reaksi umum yang terjadi pada proses ini bisa dituliskan sebagai berikut. Rantai OH plus HX itu menjadi rantai X plus H2O. Jadi ada penambahan H2O di sini. Nah, itu bisa dilihat untuk contohnya sama seperti konsep awal. Untuk reaksi substitusi yaitu reaksi kimia yang ditandai dengan penggantian gugus fungsi dalam molekul atau ion oleh gugus fungsi lain. Selama substitusi, ikatan antara gugus fungsi dan pusat reaktif terputus, sementara ikatan baru terbentuk antara pusat tersebut dan gugus fungsi yang baru. Nah, ini ada contohnya. 2 bromopropana ditambah NaOH menjadi 2 propanol plus NaBr. Nah, ini terjadi pemindahan OH dan bromidanya. Jadi berubah di Na menjadi OH di Na, itu berada di bawah gitu. Udah Br-nya itu melepas gitu. Oke, jadi kita berada di reaksi eliminasi. Oke, jadi penjelasan reaksi eliminasi yaitu alkil halida juga dapat mengalami reaksi eliminasi dengan adanya basa kuat, eliminasi beta hidrogen pada karbon yang berkaitan dengan karbon alkil halida, dan halida menghasilkan ikatan rangkap karbon-karbon untuk membentuk alkena. Selama reaksi eliminasi, 2 ikatan sigma putus dan ikatan pi terbentuk. Nah, kita bisa lihat contoh dari contohnya yaitu 2 bromopropana bereaksi dengan menghasilkan sebuah alkena atau alkena propena. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa eliminasi itu berarti kita tuh menghilangkan sifat OH-nya menjadikan H2O, atau kita bisa bilang garam, tapi di sini yang kita lihat contohnya yaitu menjadi air. Nah, air di sini itu tuh karena reaksi dari eliminasi OH dipindahkan jadi H2O. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi itu penjelasan seputar alkil halida. Oke, see you next time guys.